Ketika bantuan Allah datang dengan bentuk yang lainnya, apakah Allah tidak mendengar doa kita? Justru Allah mendengarkan doa kita karena Allah paling tahu apa yang kita butuh. Sulit atau dalam keadaan sedih, itu senang dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah orang terdahulu. Jadi kebanyakan isi Al-Qur'an itu memang bercerita tentang kisah-kisah orang terdahulu karena Nabi dihibur dengan hal tersebut. Nah, kalau Nabi SAW saja dihibur dengan kisah-kisah, kenapa kita tidak belajar daripada kisah-kisah yang ada tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya? Baik itu adalah hamba yang beriman ataupun mungkin hamba yang masih ditunggu hidayah baginya. Karena Nabi SAW tidak pernah menutup hidayah bagi siapapun itu. Nabi ketika dilempar di Taif, Nabi tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka. Artinya ya Allah, berikan keselamatan kepada mereka. Jangan dihukum dulu, jangan diadab dulu sekarang ya Allah. Siapa tahu dari mereka lahirlah orang-orang yang akan membangkitkan Islam. Jadi kalau ditanyakan apakah khusus muslim atau untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya makhluk Allah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah dari berita tadi, ada 13 orang yang selamat, 3 orang, yang 10 orang belum ditemukan. Bukan berarti yang 10 ini tidak disayang sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin bentuk sayangnya Allah berbeda dengan yang 3 orang yang diselamatkan tadi. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta pertolongan kepada Allah, ketika Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini benar-benar fakir, saya ini benar-benar lemah, saya benar-benar nggak punya apa-apa ya Allah, saya butuh bantuanmu ya Allah. Nabi Musa alaihissalam apakah langsung dibantu oleh Allah? Tidak. Nabi Musa melihat 2 orang wanita yang butuh bantuannya, maka pada saat itu Nabi Musa yang butuh bantuan justru malah bantuin orang lain. Setelah bantuin orang lain ini, setelah bantuin 2 wanita ini, barulah dipertemukan dengan orang tua daripada kedua wanita tersebut, maka dinikahkan dengan salah satunya. Kemudian Nabi Musa AS akhirnya selamat karena dinikahkan kepada anak perempuan tadi. Ada yang mengatakan bahwa orang tua wanita tersebut adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Maka ini kisah yang pertama, bagaimana Allah menolong hambanya. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan lautan yang sangat luas, sementara di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang mengejarnya, Nabi Musa alaihissalam sudah dikomplain sama umatnya, ya Nabi Allah, bagaimana kita akan selamat ini? Maju kita tenggelam, mundur kita dibunuh sama pasukan Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam cuma mengatakan, saya tahu Allah bersama dengan kita. Setelah itu Nabi Musa langsung memukulkan tongkatnya, lalu terbelahlah lautan menjadi jalan bagi mereka. Apakah Nabi Musa alaihissalam pernah tahu bahwa Allah akan membelahkan lautan untuknya? Nabi Musa tidak pernah tahu. Tapi yang Nabi Musa tahu, Allah senantiasa bersamanya. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah selanjutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke dalam api, kobaran api, maka Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kata Jibril, wahai Ibrahim, minta tolonglah, akan kubantuin kau. Ini udah standby semua malaikat nih. Malaikat menurun hujan, akan turunkan hujan kalau kau bilang minta tolong. Semua yang ada di sini malaikat sudah kukomandoin semua untuk bantuin kamu, wahai Musa. Wahai Ibrahim, apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya tidak butuh bantuanmu, wahai Jibril, tapi saya butuh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata apakah apinya menjadi padam? Tentu tidak, apinya tidak padam. Nabi Ibrahim tetap berada di dalam api, tapi Allah katakan, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya tidak padam, tapi zat apinya berubah menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Bantuan Allah kadang-kadang kita lihat, kita pengennya jadi kaya, tapi justru Allah bantuin kita jadi sesuatu yang lainnya. Kita pengennya lulus di sini, tapi ternyata bantuan Allah dengan bentuk yang lainnya. Ketika bantuan Allah datang dengan bentuk yang lainnya, apakah Allah tidak mendengar doa kita? Justru Allah mendengarkan doa kita karena Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Pada saat itu Allah tidak memadamkan apinya Nabi Ibrahim, tapi api itu tetap ada, namun zatnya yang berubah. Kadangkala Allah tidak menyelamatkan seseorang dari bencana, tapi dari bencana tersebut manusia itu belajar akan hikmahnya. Apa hikmahnya? Justru semakin khusyuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin sangat dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dikasih-kasih bencana, mungkin saja dia senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.